Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, teman-teman sekalian. Sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Satu hal yang perlu kita renungkan adalah mari kita puji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Di ayat 1 ada ajakan bagi kita semua untuk selalu memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Mengapa demikian saudara? Sebagai orang Kristen kita diwajibkan untuk memuji Tuhan, bahkan bukan hanya orang Kristen, tapi megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Tidak terkecuali siapapun dia wajib memuji Tuhan. Kenapa demikian? Jawabannya ada di ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kenapa kita harus puji Tuhan, saudara? Karena yang pertama, kasih Allah itu hebat atas kita. Kasih Allah itu besar atas kita. Bukti kasih-Nya kepada kita adalah melalui Yesus Kristus. Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih Allah kepada kita adalah Ia kirim Yesus, Ia berikan Yesus bagi kita. Dia datang ke dunia, Dia mati bagi dosa kita, dan Dia bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa, kita yang seharusnya mati karena dosa, kita yang seharusnya tidak layak lagi, kita sudah tenggelam dalam lumpur dosa. Tapi oleh karena kasih Allah yang hebat itu, melalui Yesus Kristus, kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus memuji Tuhan senantiasa, karena kasih-Nya yang begitu hebat menyelamatkan saya dan juga saudara, sehingga hari ini kita beroleh hidup kekal dan bisa tinggal bersama Bapa di surga dalam kekekalan. Jadi hal yang pertama yang wajib kita ingat, kenapa kita harus puji Tuhan? Karena kasih Allah itu hebat atas kita. Karena kasih Allah itu kita beroleh hidup yang kekal, kita memperoleh keselamatan jiwa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus puji Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Kalimat selanjutnya mengatakan, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Manusia tidak ada yang setia. Walaupun kita mengatakan saya akan setia, tapi suatu saat nanti kita bisa untuk mengecewakan. Kita bisa berjanji bahwa saya tidak akan menyakiti kamu, tapi ujung-ujungnya pun kita pasti akan menyakiti seseorang, entah lewat kalimat, kata-kata kita, atau mungkin dari sikap ataupun perbuatan kita. Kita manusia tidak bisa menjamin kesetiaan yang hebat itu. Yang punya kesetiaan yang hebat itu hanya Tuhan sendiri. Bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah sampai saat ini, kalau Dia masih mengizinkan kita yang berdosa ini hidup dan menikmati kebahagiaan, menikmati hidup bersama dengan orang-orang tercinta, mempunyai pekerjaan yang cukup bagus, kita punya keluarga yang lengkap, itu bukti kesetiaan Tuhan. Kalau saat kasih-Nya dinyatakan atas kita, secara iman kita diselamatkan dan hidup kekal, kesetiaan Tuhan itu juga mengikuti kita. Sehingga kalau sampai saat ini Ia masih percayakan kita untuk hidup, mari kita puji Tuhan. Tidak ada orang mati yang bisa memuji Tuhan. Saudara bayangkan,
ketika kita bisa menarik nafas dan dengan lega kita buang, saudara, tanpa kita bayar sepeser pun, itu karena kesetiaan Tuhan yang hebat atas kita. Coba sejenak kita merenungkan bagaimana saudara-saudara seiman kita, bagaimana saudara-saudara kita berjuang melawan penyakit yang ada. Mereka harus menyambung nafas mereka dengan O2 karena kesulitan bernafas. Namun sampai saat ini, mungkin dalam keadaan susah pun kita masih bisa bernafas. Itu hanya karena kesetiaan Tuhan. Walaupun kita manusia tidak setia, tapi Tuhan itu setia. Walaupun kita manusia selalu ingkar janji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi dari sini kita tahu bahwa pentingnya kita puji Tuhan untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan. Orang yang mengingat kebaikan Tuhan, orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, akan merasa bahwa dirinya tidak punya apa-apa, akan merasa bahwa dia tidak bisa apa-apa. Dia membutuhkan Tuhan, akan bersandar kepada Tuhan. Untuk itu, kita yang sudah tahu bahwa kita butuh Tuhan, mari kita tetap setia dengan Tuhan. Mungkin hari ini sejak pagi sampai dengan malam ini, kita mengalami berbagai macam kesulitan ataupun proses yang kita jalani hari ini sangat berat. Mungkin saja di pembaringan kita, di tempat tidur, kita masih memikirkan kejadian siang tadi, bagaimana kita ditekan, bagaimana kita diejek, bagaimana kita diperlakukan dengan buruk, dan segala hal yang kita alami. Tapi saya mau mengajak kita semua, kita harus memuji Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena sekalipun dalam tekanan yang berat, kasih-Nya masih tetap hebat dalam hidup kita. Kesetiaannya masih tetap sama. Kalau Dia izinkan kita melewati satu hari ini sampai malam ini, kita masih bisa bernafas, masih bisa untuk hidup, itu kasih setia Tuhan. Ada orang yang tidak sampai malam ini, ada orang yang mungkin tadi jam 11 dia sudah kembali pulang ke rumah Bapa. Mungkin ada yang bangun tidur tadi pagi, dia tidak bisa lihat saudaranya lagi, tidak bisa bertemu keluarganya karena dia sudah pulang ke rumah Bapa. Tapi kita, Tuhan izinkan masih ada. Itu hanya karena kesetiaan Tuhan. Apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mau selalu puji Tuhan? Mari, seberat apapun beban kita, secapek apapun kita saat ini, mari sejenak ambil waktumu dengan Tuhan. Tundukkan kepala sejenak dan bersyukur kepada Tuhan lewat doa. Tuhan, terima kasih. Satu hari saya lalui hanya karena anugerah Tuhan. Satu hari saya bisa melakukan berbagai pekerjaan hingga malam ini, hingga saat ini saya di kamar saya. Itu hanya karena kesetiaan Tuhan. Ajar saya bersyukur senantiasa. Dan ketika kita sudah berdoa demikian, bukalah Alkitab dan baca. Kita akan menemukan berbagai nasihat, penguatan, motivasi dan segala hal yang mampu membimbing kita kepada kebenaran Tuhan. Dan lagi dari situ, kita bisa melepas semua beban kita di hadapan Tuhan yang mampu memikul segala beban kita. Dimanapun saudara berada saat ini, mari datang kepada Tuhan. Saya ajak kita semua, mari tundukkan kepalamu sejenak di hadapan Tuhan. Pikirkan apa yang sudah kita alami hari ini. Renungkan kebaikan apa yang sudah Tuhan buat dalam pribadi kita hari ini. Pertolongan Tuhan yang sudah kita alami hari ini. Sejenak bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari berdoa
mengajak kita, mari sebutkan kata ini dalam hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang hebat atas hamba. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini bisa kami lewati. Itu hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Itu hanya karena kasih-Mu yang hebat atas kami. Tuhan, kami tahu bahwa hari ini kami lalui tidak mudah. Tapi hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kami jalan keluar. Allah memberkati semua anak-anak Tuhan yang malam ini Tuhan sedang tertunduk dan merenungkan kasih setia Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur serta memuji Tuhan senantiasa, membangun relasi yang intim dengan Tuhan lewat doa dan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Menyertai kami dan kami serahkan kehidupan kami esok hari di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang besar itu, yang hebat itu akan menaungi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan dalam satu hari ini kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.